Hai, baru 2 balapan digelar di 2025 ini, tapi udah seseru dan menegangkan ini gak sih? Gak cuma pertarungan sengit Marc Marquez dan Alex Marquez, tapi juga balapan agresif nan keren dari Franco Morbidelli, hingga diskualifikasi mengejutkan untuk Ayo Ogura. Semuanya kita kulik di sini aja. Kita mulai dari pertarungan sengit antara Alex dan Marc Marquez. Awalnya tentu aja pas Marc Marquez tiba-tiba dibalap oleh Alex Marquez, kita berpikiran bahwa kayaknya ini cuma drama-drama yang mereka bikin aja supaya bikin balapan jadi dramatis. Tapi ketika kita lihat bagaimana Marc Marquez berada di limit dan bahkan dia hampir terjatuh di tikungan 6, jelas-jelas ini kayaknya memang pertarungan beneran nih. Dan sama seperti sprint kemarin, akhirnya Marc Marquez bisa mengungguli Alex Marquez di lap-lap terakhir ketika bannya Alex Marquez udah mulai habis nih. Karena menurut Marc, motornya Alex Marquez memang di setup untuk cepat di tikungan dan itu menyebabkan bannya cepat aus. Yang lucu dari Marc adalah dia itu tahu kalau Alex Marquez sangat bagus di tikungan 6 kan. Jadi sepanjang balapan dia cuma mikirin tikungan 6 aja. Kalau Alex Marquez pertama kali dia bilang adalah oke, memang bannya dia udah habis. Tapi yang paling bikin dia kewalahan tau gak apa? Nyamuknya dong, kata dia. Aduh, nyamuk itu benar-benar banyak banget. Dan kita juga bisa lihat sih di motornya Alex Marquez karena warnanya kan biru muda ya. Jadi kelihatan banget banyak titik-titik nyamuk. Tapi emang keren sih, dua Marquez ini tuh benar-benar bikin balapan jadi asik buat ditonton. Tapi harus jujur sih, di balapan kali ini emang banyak banget battle seru. Contohnya Franco Morbidelli yang tampil luar biasa banget. Dia bisa naik ke posisi 3 besar setelah melakukan 3 overtake yang keren banget terhadap Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco dan juga Pecco Bagnaia nih. Sementara itu di lap terakhir, Di Giannantonio akhirnya berhasil menyalip Johann Zarco di tikungan 11 untuk mengamankan posisi kelima. Selain battle tersebut, tentunya battle Ayo Ogura, Pedro Acosta, dan Joan Mir itu benar-benar keren banget gimana Ayo Ogura dan Pedro Acosta saling overtake satu sama lain dan secara bergantian. Cuman sayangnya setelah balapan selesai mendapatkan berita bahwa Ayo Ogura didiskualifikasi. Tentu aja ini membuat semua kaget. Dan ternyata diskualifikasi itu terjadi karena penggunaan software untuk ECU-nya tidak sesuai dengan regulasi atau sesuai yang udah ditentuin. Dan menurut Davide Review disayangkan banget karena Ayo Ogura harus didiskualifikasi. Karena sebenarnya penggunaan software ini tidak berpengaruh terhadap kecepatan di lintasan. Kecepatan yang terjadi pada saat di lintasan dan overtake itu murni karena memang talent atau bakat dari Ayo Ogura itu sendiri. Ya tapi namanya udah ditentuin dan mau gak mau akhirnya tim menerima keputusan ini. Mudah-mudahan Ayo Ogura gak patah semangat dan tahu bahwa ini memang bukan kesalahan dia. Oh ya, seperti yang kita tahu kan podium kali ini berbeda ya. Gak lagi foto keluarga antara Marc, Alex, dan Pecco. Tapi sekarang ada Franco Morbidelli. Jadi Pecconya kemana? Pecconya tuh ada di posisi 4. Dan memang sih di akhir-akhir lap tuh Pecco Bagnaia udah mulai deket banget sama Franco Morbidelli. Tapi memang ya udah tinggal tersisa 1 lap jadi udah gak bisa ke Uber lagi. Cuma memang di awal-awal tuh agak aneh sih. Ngeliat gimana Pecco Bagnaia bahkan sedikit kewalahan menghadapi Johann Zarco dengan Hondanya. Bahkan Johann Zarco tuh udah 2 kali loh berhasil nyalip Pecco. Tapi dari itu semua yang harus digarisbawahi itu adalah penggunaan ban daripada Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio nih. Mereka berdua milih ban belakangnya soft. Tapi semua orang tuh udah mikir bahwa bakalan kehilangan grip di akhir-akhir balapan. Yang terjadi malah sebaliknya, mereka malah makin cepat di lap-lap terakhir. Jadi artinya benar yang dikatakan oleh Michelin bahwa sebetulnya komposisi ban medium dan ban soft itu tidak terlalu berbeda jauh. Hanya bagaimana menemukan setup yang tepat untuk ban tersebut. Jadi setelah seri kedua ini Marc Marquez masih memimpin klasmen dengan poin 74 diikuti Alex Marquez dengan 58 poin. Pecco memang masih berada di posisi 3 nih. Tapi dia udah tertinggal 31 poin dari Marc Marquez. Oh ya, kemenangan Marc Marquez kali ini juga sangat spesial karena ini adalah kemenangan ke-90 Marc Marquez di MotoGP. Dan ini menyamai rekor legenda MotoGP Angel Nieto. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Marc Marquez akan terus mendominasi musim ini? Atau Pecco Bagnaia akan bangkit?
Atau tetap posisinya akan 1-2 antara Alex dan Marc Marquez? Kalau menurut kamu gimana?